jumpa bersama saya Pak Sitorus. Mari kita belajar kembali materi kelas 8 matematika, melanjutkan pelajaran kita pada hari-hari yang lalu tentang teorema Pythagoras. Dan mudah-mudahan nanti kamu bisa mengikuti video ini dari awal sampai selesai. Kita ulang kembali mengenai teorema Pythagoras. Saya akan gambarkan PR yang kamu kerjai pada minggu yang lalu. Kalau nggak salah seperti ini dia. Ini, kemudian ada di sini. Ini 35, ini 5, ini 13. Itu PR yang lalu. Kemudian yang ditanya adalah X. Ya, ini siku-siku, ini siku-siku. Jadi untuk mencari X ini tentu kita gunakan segitiga siku-siku yang ini. Tetapi kan satu sisi lagi ini belum dapat nih. Berarti kita harus cari dulu ini. Kita misalkan dia dengan A, ya. Kita gunakan mencari A ini adalah segitiga yang ini. 13, 5, A itu sisinya. Berarti sisi miringnya depan siku-siku. Ini 5, ini A. Berarti 13 kuadrat. Sisi miring kuadrat adalah jumlah dari kuadrat sisi yang lain. Gitu ya. Jadi A kuadratnya itu adalah, ini tetap di sebelah kiri nih. Pindahkan. Berarti A kuadratnya itu adalah 169 kurang 25. A kuadratnya adalah 144. Berarti A-nya itu adalah akar dari 144. A-nya adalah 12. Berarti 12 lah A-nya ini. Nah sekarang mencari X-nya kita pakai segitiga yang ini. Berarti X kuadrat adalah jumlah dari kuadrat dari sisi siku-siku yang lain, ya. Sisi miring kuadrat sama dengan, atau sisi terpanjang kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat sisi yang lain. A-nya tadi dapat 12 tambah 35 kuadrat. Berarti ini adalah 144 tambah 35 kali 35. Itu hasilnya adalah 1225. 1225. Berarti kalau dijumlahkan ini adalah 1369. Ya kan? 1369. Berarti kita cari akarnya itu yang 9 di belakang. Ini bisa bulat, bisa pecahan ya. Kalau kamu coba nanti, ini adalah 37 kali 37. Berarti X-nya adalah 37. Itulah materi kita pada minggu yang lalu ya, penggunaan daripada teorema Pythagoras. Nah, sekarang lihat materi kita hari ini. Ini contoh angka-angka pada segitiga siku-siku. Jadi angka-angka ini memenuhi teorema Pythagoras, artinya sisi terpanjang kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat sisi yang lain. Ya. Karena ini kan 100 sama dengan 36 tambah 64, pas ya. Jadi kalau dia memenuhi teorema Pythagoras, maka angka-angka ini disebut triple Pythagoras ya. Itulah triple Pythagoras pelajaran kita hari ini, triple Pythagoras. Jadi triple Pythagoras itu adalah bilangan asli yang memenuhi teorema Pythagoras. Bilangan asli yang memenuhi teorema Pythagoras. Seperti ini dia, A6, 8, 10. Karena memang terbukti tadi memenuhi teorema Pythagoras. Sisi terpanjang kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat sisi yang lain. Ya, pas dia. Nah sekarang, bagaimana caranya mencari triple Pythagoras atau 3 angka yang memenuhi teorema Pythagoras? Nah ini dia, ini caranya. Ini dihafal.
Ini rumusnya, mencari ketiga bilangan itu, ini rumusnya. A kuadrat kurang B kuadrat, ini bilangan pertama. Bilangan kedua 2AB, bilangan ketiga mencarinya dengan rumus A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, A dan B ini adalah bilangan sembarang, bilangan asli tapi yang sembarang, maksudnya suka-suka. Cuma A ini harus lebih dari B. Jadi A dan B itu bilangan asli dengan syarat A lebih dari B. Jadi misalnya 2, 1, karena 2 kan lebih besar dari 1. Nggak mungkin 1 di sini. Karena 1 berarti 0 nanti di sini kan. Sementara 0 ini bukan bilangan asli. Sementara 1, 1 nggak bisa karena ini harus lebih besar dari B. Jadi yang memungkinkan yang paling kecil A-nya adalah 2. B-nya 1 ya. 2 nggak mungkin karena A harus lebih besar dari B. Yang mungkin adalah 3, 1, 3, 2. 3 nggak mungkin ya. A harus lebih dari B. 4, 1, 4, 2, 4, 3. Nanti bisa kamu lanjutkan 5 pasang lagi di sini. Nah, triple Pitagorasnya itu yang mana? Ini dia, kita masukkan A kuadrat kurang B kuadrat. Berarti masukkan di sini 2 kuadrat kurang 1 kuadrat. 2 kuadrat 4. Kurang 1 kuadrat 1. Berarti 4 kurang 1, 3. 2AB artinya 2 kali A kali B. Berarti 2 kali 2 kali 1. 4. Ini A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadratnya 2 kuadrat berarti 4. 4 tambah 1, 5. Inilah triple Pitagoras 3, 4, dan 5 ya. Ini triple Pitagorasnya 3, 4, dan 5. Jadi kalau kamu disuruh mencari bilangan-bilangan yang merupakan triple Pitagoras, ini dia. Bilangan yang lain, ini masukkan 9 kurang 1, 8. 2AB berarti 2 kali 3 kali 1, 6. A kuadrat tambah B kuadrat berarti 9 tambah 1, ini 10. Inilah triple Pitagoras yang warna merah. 8, 6, 10 itu merupakan triple Pitagoras. Ini sisi miringnya atau sisi terpanjang. 3 dan 2 kita masukkan 9 kurang 4. 5. Di sini 2 kali A kali B, 2 kali 3 A6. A6 kali 2, 12. Sekarang A kuadrat tambah B kuadrat, 9 tambah 4, 13. Berarti 5, 12, dan 13 merupakan triple, 3 angka yang memenuhi Pitagoras. Ini sisi miringnya atau sisi terpanjang. Nanti kamu isi ini supaya dapat triple Pitagoras. Ini masih bisa dicari bilangan yang lain. Nanti kamu lanjutkan 5 angka lagi ke bawah. Lalu kolomnya kamu isi sendiri ya. Begitulah cara mencari triple Pitagoras. Kita lanjut. Nah, ada beberapa hal yang perlu kamu dapatkan dari materi ini. Yang pertama adalah kalau angka-angkanya memenuhi triple Pitagoras, artinya memenuhi teorema Pitagoras, seperti ini misalnya ya, 10 kuadrat sisi terpanjang ini masih tadi kita misalkan kosongkan ya, jumlah dari kuadrat sisi yang lain berarti 136 tambah 64 ini ternyata sama ya, karena ini kan 100. Nah, kalau dia memenuhi triple Pitagoras maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Saya ulangi ya. Kalau angkanya itu ternyata memenuhi teorema Pitagoras, maka segitiganya adalah segitiga siku-siku. Jadi nanti kalau diketahui angka-angkanya, apakah segitiganya siku-siku? Ya dicek dulu. Sisi terpanjang, coba sisi terpanjangnya titik-titik, kemudian jumlahkan ini berkuadrat. Kalau nanti ternyata sama, maka segitiganya adalah segitiga siku-siku. Ini dihafal kesimpulannya ini ya. Jika sisi yang terpanjang dikuadratkan, ini kuadratkan kan, sama dengan, ini sama dengan jumlah kuadrat, ini jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Nah, sekarang bagaimana kalau nggak sama?
nggak sama dia. Bisa lebih, bisa kurang. Ya, kita kasih contoh yang ini. Kalau misalnya sisi terpanjang 12, ya sisi terpanjang 12, perhatikan ini tadi kalau 10 dia pas ini siku-siku. Jadi kalau ini makin diperpanjang, saya ulang ya, kalau ini 10, ini siku-siku tadi kan udah terbukti. Kalau ini ditambahi misalnya 12, maka nanti ini kan harus naik di sini dia. Orang ini udah naik ke sini kan, 12 misalnya. Gak mungkin lagi 12 segini panjang, harus tambah lagi dia kan. Berarti begini nanti dia kan gambarnya kira-kira seperti ini. Maka nanti sudutnya sudah merupakan sudut tumpul. Ya. Artinya begini loh. 12 sisi terpanjang kuadrat. Ini 144. Ini kalau dijumlahkan 100, ini 144, ini masih titik-titik tadi. Ternyata kan ini lebih dari. Ya. Kalau ternyata sisi terpanjang itu lebih dari jumlah kuadrat sisi lainnya, maka segitiganya adalah segitiga tumpul. Ya. Maka segitiganya adalah segitiga tumpul. Kalau sisi terpanjangnya itu lebih dari jumlah kuadrat sisi yang lain. Ya. Jadi nanti ini kamu tulis di buku tulismu kesimpulannya. Jika sisi yang terpanjang dikuadratkan ternyata lebih besar dari jumlah kuadrat sisi lainnya, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Kira-kira begitu nanti lanjutannya ya. Nah, untuk nomor 3 yang perlu kamu camkan. Bagaimana misalnya, lihat gambar yang pertama lagi. Ini yang pertama. Bagaimana misalnya kalau ini bukan 10 tapi diperpendek misalnya 9. Berarti ini kan makin pendek lah ini kan. Berarti kalau 9 sekitar di sini lah panjangnya. Berarti dari B sampai kemari dia. Begini kan. Orang nggak 10 lagi dia, tinggal 9 misalnya. Sisi terpanjangnya. Berarti nanti sudutnya ini nggak siku-siku lagi. Tapi menjadi lancip. Bisa masuk akal ya. Kalau 10 tadi pas siku-siku. Kalau diperkecil dia misalnya 9. Berarti sampai di sini dia. Kita tarik garis. Berarti nanti sudut yang terbentuk ini bukan lagi siku-siku. Tapi kurang dari 90. Kurang dari 90 namanya sudut lancip. Kira-kira gambarnya seperti inilah dia. Ini dia. Ya. Anamnya ini bukan 10 lagi, 9 sudah diperkecil. Tentu anamnya ini nanti seperti ini dia gambarnya. Berarti ini jadi lancip. Nah, kalau kita tulis dalam perhitungan, lihat. 9 kuadrat sisi terpanjang ya. Titik-titik 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Ini 81, 36 tambah 64. Ini tadi 100 ya. Titik-titik ini 89 kuadrat. Berarti 81. Ini 81. Ternyata dia kurang dari atau lebih kecil dari 100. Artinya kalau sisi terpanjang lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi lain, maka segitiganya itu segitiga lancip. Ya, nanti ini bisa kamu teruskan. Jika sisi yang terpanjang, lanjutkan nanti ya, dikuadratkan, ternyata hasilnya lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi lainnya, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Ya, begitulah cara menentukan apakah segitiganya itu siku-siku, apakah segitiganya lancip, apakah segitiganya tumpul. Ya, apabila nanti diketahui angka-angkanya, ya, angka-angkanya. Jadi kalau misalnya nanti ada soal 3, 7, 12, apakah segitiganya tumpul, siku-siku atau lancip? Ya kamu coba. 12 kuadrat, 3 kuadrat tambah 7 kuadrat. 144 ya. 21 tambah 49. Udah jelas ini lebih besar ya kan? Ini lebih besar.
Kalau tadi sisi terpanjang lebih besar, seperti inilah dia. Maka segitiganya adalah segitiga tumpul. Ya. Jadi segitiga yang sisinya 3, 7, 12 adalah segitiga tumpul. Kira-kira begitu nanti dalam soal. Ya. Demikian materi kita hari ini mengenai triple Pitagoras dan juga cara menentukan jenis segitiga apabila diketahui ketiga sisinya. Dari materi ini mudah-mudahan banyak yang kamu peroleh, banyak berlatih mencari soal-soal dari Google dan internet. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.